Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 8 Juli 2021. Apa kabar hari ini? Seperti yang sudah kita analisa kemarin ya, dibilang IHSG-nya kemarin candlenya merah tapi candle naik. Jadi IHSG naik pakai candle warna merah. Hari ini pun kelihatannya masih begitu ya, walaupun kita lihat IHSG-nya candlenya merah, terus ada upper shadow yang cukup panjang, tapi kita lihat high-nya masih lebih tinggi dari high kemarin. Kita masih bisa katakan IHSG sedang jalan naik pakai candle merah, tapi kesempatan kali ini kayaknya nggak bagus-bagus amat, karena seperti yang sering saya katakan, kita punya upper shadow itu selalu melambangkan kekuatan penjual. Coba kita lihat kita punya IHSG seperti ini sekarang ya. Kayaknya ada di 6039 itu sedikit di bawah level Fibonacci biru ya. Fibonacci biru saya itu di 23,6. 6042,17, sedikit di bawah level 3,6. Seperti yang sudah pernah analisa bahwa IHSG itu nanti range sideways-nya kita udah lebih jelas, ada di antara 3,6 sampai 61,8. Range-nya udah lebih besar. Kalau teman-teman lihat di Fibonacci yang kuning, yang Fibonacci yang lebih besar itu ya, akan lebih kelihatan bahwa Fibonacci-nya bekerja dengan baik. IHSG bergerak sideways di antara 23,6 di bawah sini, 5894,42 sampai dengan 61,8 di sekitar 6141,08. Nanti teman-teman yang masih penasaran dengan Fibonacci, kenapa bisa ada yang warna biru, kemudian ada Fibonacci yang warna kuning, kenapa mesti ada dua Fibonacci, tenang, nanti ya mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa bikin kelas online ya untuk mempelajari Fibonacci. Kita akan bahas mengenai Fibonacci mudah-mudahan kelihatannya ini agak senggang, kita bisa bikin kelas online lah ya. Tunggu aja nanti pengumumannya. Untuk pergerakan IHSG sendiri seperti yang sudah kita katakan ya. Jadi ini udah beberapa kali saya katakan IHSG sedang sideways, IHSG sedang galau. Teman-teman yang suka main di saham-saham unggulan, di saham-saham first layer itu mestinya lebih berhati-hati. Mestinya lebih mawas diri gitu ya, lebih waspada, karena IHSG bisa saja tiba-tiba berbalik arah turun terus gitu ya, karena belum ada pertanda yang cukup jelas bahwa IHSG memang sudah kembali perjalanan naik. Naiknya pun kita katakan ini memang IHSG naik dalam time frame yang pendek-pendek, dalam time frame kecil, tapi dalam time frame yang lebih besar sebenarnya IHSG-nya kan lagi sideways ya, lagi bergerak di situ-situ aja. Belum ada konfirmasi bahwa IHSG sudah akan bergerak naik. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang selalu melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Jadi kalau teman-teman mau nyari-nyari yang fundamental, bukan di sini. Maaf aja ya, bukan di sini. Cari di tempat lain aja. Di sini saya lebih banyak membahas mengenai teknikal, kadang-kadang juga ada masalah psikologi sebagai seorang trader. Apa-apa aja yang sudah saya hadapi di pasar, apa-apa aja yang sudah pernah saya alami, kelepasan. Kadang terlepas ngomongnya, jadi teman-teman saya kira bisa mengambil hikmahnya ya. Kalau bisa sih mempelajari segala sesuatu dari pengalaman orang lain tanpa perlu merasakan sendiri gitu. Udah pernah saya alami, saya ceritakan. Ya ngapain juga teman-teman alami lagi kan, udah pernah ada yang alami, ya belajar aja dari pengalaman orang lain kan. Jangan ragu-ragu, langsung subscribe. Nah, kalau ada saham-saham yang ingin kita bahas bersama, tinggalkan di kolom komentar. Seperti pertanyaan yang satu ini, saham Inci. Ini ada pertanyaan saya baca, tolong dibahas dong saham Inci, kenapa turun terus? Kenapa turun terus gitu kan? Begini, kalau Anda mulai tradingnya sejak bulan Maret, ya itu kan emang lagi turun ya. Emang lagi turun, kelihatannya trennya sedang turun. Tapi kalau Anda sudah saham Inci sudah pegangnya sejak Juni 2020, ya sebenarnya kan masih naik. Teman-teman selalu bisa menggunakan kita punya tren lain untuk memperhatikan bahwa ya
trend lainnya sih masih naik. Kemudian beberapa hari lalu atau beberapa pekan lalu trend lainnya itu ditembus turun. Jadi mungkin mulai gugup gitu, kenapa ini turun. Tapi kan kalau kita lihat tren naik kemudian terjadi koreksi, ya saya kira hal yang wajar ya. Kita punya support seperti ini. Inilah support inci. Dari mana dapatnya? Dari sebelah sini. Kita ambil ini titik balik di sebelah sini. Ini kemungkinan akan menjadi titik balik lagi di kali berikut kalau kita punya inci udah kembali menyentuh area kotak hijau ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, nih. Nah, selalu seperti itu, selalu itu support seperti itu. Kemudian kita coba lagi, ini ada pucuk di sini, ada puncak-puncak di sini, coba digaris. Nah, ini digaris di sini. Nah, ini jadi apa? Ini juga support. Nah, apapun yang tadinya adalah resisten saat dia ditembus, ini kan penembusan di sini. Nah, otomatis dia berubah menjadi support. Ini supportnya saya akan kasih warna kuning. Jadi area kuning ini, area kotak kuning ini adalah support. Tapi teman-teman bisa juga geser sedikit ini area kotak kuningnya ke bawah. Kenapa? Nah, karena ini ada gap. Gap ini selalu bisa kita andalkan sebagai support ataupun sebagai resisten. Ya, gap selalu bisa dijadikan sebagai support ataupun sebagai resisten. Karena dia terlalu dekat dengan kita punya supportnya di atas, makanya kita geser aja ke bawah sedikit. Nah, udahlah ini dianggap sebagai area support. Teman-teman boleh lebarkan sedikit. Karena sesungguhnya support ataupun resisten itu bukan suatu garis mutlak gitu ya, bukan satu garis tipit hairline gitu, bukan. Ini adalah satu range. Kemungkinan harga akan berbalik arah di sekitar area kotak kuning ini. Kadang-kadang bahkan di atasnya sedikit ataupun sedikit di bawahnya. Tapi yang jelas support ataupun resisten itu adalah satu range harga tertentu. Jadi kemungkinan besar inci itu nanti akan sampai ke area kotak kuning. Dilihat apakah area kotak kuning ini cukup kuat untuk menahan pergerakan sehingga inci akan kembali berbalik naik. Kalau nggak kuat, dia akan cari support berikutnya di area kotak hijau di harga sekitar 590-an, baru dia berbalik naik. Kan kalau teman-teman lihat harga naik itu kan selalu ada higher high dan ada higher low. Kalau di sini kita lihat ini adalah high, di sini high, di sini low, di sini juga ada low. Jadi teman-teman sudah melihat ada lower high, ada lower low. Kan? Ada lower high, ada lower low. Artinya titik tertingginya itu makin rendah dan titik terendahnya juga makin rendah. Ini memang sedang downtrend. Tapi yang seperti saya katakan tadi, tren dalam jangka waktu pendeknya memang turun. Tapi secara garis besar dalam jangka panjang sejak tahun lalu kan kita masih mengatakan inci ini masih uptrend. Cuman kalau dia koreksi, ya sudahlah. Memang lagi koreksi seperti itu. Teman-teman mungkin yang udah punya, yang udah pegang, yang pasti kan ini nanya kan karena udah nyangkut kayaknya ini, kenapa kok turun terus? Ya, kayaknya udah nyangkut nih. Nah, kalau udah nyangkut biasanya itu saya nggak punya pilihan lain. Kalau udah nyangkut masih sekitar 5%, 6%, mending cut loss dulu deh. Cari di tempat yang lebih rendah lagi untuk ikutan. Tapi kalau udah gede, ya kan sayang juga ya kalau untuk di cut loss, apa boleh buat. Cuman saya mau katakan kayaknya sih masih memungkinkan untuk inci bergerak naik. Karena kita lihat koreksinya kali ini kan koreksi sehat. Masih kita katakan koreksinya masih sehat. Bahkan ini kan sebenarnya sideways cenderung turun aja. Ini sebenarnya sideways tapi cenderung turun. Jadi kalau kita lihat belum ada tanda-tanda yang mengerikan ya bahwa sudah berbalik arah kita punya inci ini. Coba kita lihat di sini. Ini adalah area resisten untuk inci. Ya. Ini yang saya warnai dengan warna kotak merah. Teman-teman boleh lihat pada saat terjadi penembusan di sini. Nah, ini dia. Nih. Ini penembusan inci di sini. Jadi dia turun menembus area kotak merah yang merupakan supportnya dan kelihatan volumenya besar pada waktu menembus turun gitu ya. Kelihatan volumenya membesar
dan kayaknya ya serius gitu turunnya. Tapi setelah itu kan volume tiba-tiba mengecil, tiba-tiba hilang. Nah, ini kayaknya ini masih ada sedikit peluang untuk INCI berbalik arah kembali ke area kotak merah di harga 800-an. Karena biasanya kalau dia terjadi penembusan support atau resisten, dia akan berbalik arah. Ya, kalau dia turun, maka dia akan berbalik arah naik untuk mencoba resisten yang tadinya ditembus. Jadi dia akan coba naik untuk testing kotak merah, benar nggak ada resistennya di sini. Begitu dia kena kotak merah, terus ada banyak penjual yang menunggu di situ, ya harga akan kembali turun seperti itu. Begitu juga kalau dia bergerak naik, teman-teman bisa lihat nih, pada waktu dia menembus area kotak merah, dia akan kembali turun untuk support testing, baru kemudian dia mantul naik seperti itu ya. Kita lanjut dengan HMSP. Nah, kalau teman-teman lihat HMSP ini lebih kelihatan ya. Ini jauh lebih jelas tren yang sedang berlangsung itu adalah tren turun. Teman-teman lihat di sini adalah puncak terjadinya pergerakan harga HMSP di tanggal 1 Februari 2018. Setelah itu HMSP langsung bergerak turun ya. Bergerak turun. Mungkin ada naik-naik sedikit tapi dalam tren yang sangat-sangat pendek. Tren panjangnya sendiri adalah downtrend. Jadi ini sama sekali tidak bagus untuk dipegang. Kalau teman-teman mau pegang HMSP, mau beli HMSP, kemungkinan bisa dapat cuan, tapi dalam time frame yang pendek-pendek aja ya, nggak usah panjang-panjang, karena memang lagi downtrend. Teman-teman harus sanggup melihat di mana terjadinya pembalikan arah. Main-main di saham yang downtrend itu emang agak berat, resikonya lebih banyak, lebih besar peluangnya kalah, loss daripada peluang untung. Soalnya kita cuma bisa satu arah ya, cuma bisa trading membeli duluan, nggak bisa buka posisi short. Jadi saya akan memberikan sedikit contoh bagaimana melihat kemungkinan terjadinya pembalikan arah. Teman-teman lihat di sini ya, ini saya akan gunakan Fibonacci. Nih, seperti ini. Teman-teman lihat di sini. Fibonacci itu selalu membantu dengan sangat baik. Lihat di sekitar 161,8. Ini 161,8 dia tembus, kemudian tertahan. Ya, ini tembus 161,8, tertahan, kemudian dia berbalik naik. Oke, pegang itu nilai 161,8. Kita akan coba lagi di gelombang yang terakhir ini. Sini. Ini ya. Nah, yang ini pertama udah ingat kan? Kita hapus dulu biar nggak bingung. Nah, teman-teman lihat di sini. Ini adalah Fibonacci untuk HMSP. Di mana dia kemungkinan akan berbalik arah? Nih, 161,8. Ada di angka berapa nih? 995. Ya, anggaplah di 1000. Jadi, biarin aja dia turun dulu. Ya. Ini kan udah ketahuan ya downtrendnya ya. Lower high. Ini high kan. Terus di sini high-nya lebih rendah dari high sebelumnya. Ini low juga lebih rendah dari low sebelumnya, lebih rendah juga dari low sebelumnya gitu ya. Jadi ada lower low, ada lower high. Kita akan katakan memang ini downtrend. Cuman sekarang bagaimana caranya kita dapat keuntungan? Teman-teman lihatnya di 161,8 nih, ada di angka 1000 ya. Jadi nanti kalau ditembus di bawah 1000 kita udah siap-siap nih. Oh, udah kena nih 161,8. Nanti begitu dia kelihatan mau berbalik arah, kita bisa ikutan. Lumayan lah dapat cuannya. Mau sampai naik sampai di mana kalau dia kita lihat lagi contoh sebelumnya gitu ya. Kita akan lihat dia naiknya sampai di mana untuk pergerakannya. Nah, seperti ini. Lihat ini level 61,8 menjadi target ya. Nih, 61,8. Jadi kalau dia berbalik arah di sini, dia sampai di 61,8. Oke. Catat. Nanti bisa berguna di saham-saham lain juga. Cuman ini memang beresiko ya, teman-teman harus yakin dulu bahwa ini beresiko. Yakin aja dulu, ini beresiko soalnya sedang downtrend. Cuman kalau mau dapat cuan pendek, ya saya kasih tahu caranya. Walaupun saya sendiri nggak mau trading di HMSP, ya udah lihat kan, saya bisa ngelihat di mana dia akan mantul. Cuman saya nggak mau. Ngapain
trading di saham yang seperti ini gitu. Sampai di mana nanti dia akan mantul, teman-teman akan lihat seperti ini. Nah, misalnya nih. Nah, ini akan saya kasih warna biru misalnya ya. Teman lihat di Fibonacci yang warna biru ini, kalau kemudian HMSP turun menembus kita punya level 161,8, mungkin turun sedikit sampai di 950-an, dia mantul. Nah, teman-teman lihat, kalau masih nekat melakukan pembelian, mungkin teman-teman bisa dapat di sekitar sini. Kemudian naiknya sampai di level 61,8, di sekitar 1130-an. Jadi teman-teman akan melihat terjadi lower low dan ada lower high. Nah, itu tinggal diatur aja, tinggal diramu bagaimana teman-teman melakukan pembelian, mau sampai di mana target pergerakannya. Tidak usah panjang-panjang, karena ini saham sedang downtrend. Berikutnya adalah saham ACI. Ini juga ada yang request. Kenapa di request? Karena kayaknya sih udah nyangkut ya. Kalau saham lagi downtrend kayak gini sih, ya curiga utama saya itu lagi nyangkut. Kalau dia lagi uptrend kan, ya kita masih bisa 50-50. Mungkin dia nyangkut atau pengen beli gitu. Tapi kalau lagi downtrend kayak gini, kayaknya sih orang request itu karena nyangkut. Ya sudah, nggak apa-apa. Nyangkut itu kalau di awal-awal memang agak berat untuk melakukan cut loss. Berat untuk melakukan cut loss. Belum terbiasa untuk cut loss, ya akibatnya seperti ini, sering nyangkut. Tapi saya mau katakan ya belajarlah untuk melakukan cut loss, karena kalau teman-teman nggak melakukan cut loss, nantinya saham lain naik, teman-teman masih tetap terjebak di saham-saham kayak gini, di saham-saham yang sedang downtrend. Sini saya akan memperlihatkan lagi. Ini Fibonacci. Lihat Fibonacci-nya, dia berbalik arah di 161,8. Ingat, 161,8. Dia berbalik arah. Balik arahnya sampai di mana? Nah, ini teman-teman bisa lihat, dia berbalik arah sampai di sini. Yang balik arahnya saya kasih warna kuning ya, biar kelihatan dia berbalik arah sampai di level mana. Teman-teman bisa lihat. Nah, kelihatan nggak? Sampai di level 50% target pergerakannya. Jadi teman-teman yang masih belum kapok-kapoknya trading di saham yang sedang downtrend, saya sudah mendemonstrasikan bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari saham downtrend, walaupun sangat-sangat tidak saya anjurkan. Saya hanya memberikan contoh loh. Hanya memberikan contoh karena teman-teman kayaknya terlalu memaksakan diri pengen dapat cuan dari saham downtrend. Jadi saya kasih contohnya. Nah, di mana kalau mau beli saham downtrend? Nah, seperti ini, teman-teman, nanti belinya dia di harga di bawah sini ya. 161,8 di sekitar 4.450. Belinya nanti di sini. Belinya pada saat dia udah sampai di 161,8, lihat dia tembus, kemudian dia mulai berbalik arah, baru teman-teman melakukan pembelian. Dari situ baru teman-teman cari targetingnya, mau bergerak sampai di mana. Misalnya turunnya nanti sampai di bawah sini ya. Ini kan belum tahu ya, yang warna biru ini ujungnya kita belum tahu karena belum ada candlenya. Nanti kalau udah ada candlenya, nih yang warna biru ini kan belum tahu. Bisa jadi di sini, bisa jadi di sini, atau bisa jadi dimanapun gitu di bawah sini. Tapi yang jelas lewat dari 161,8 yang kuning, baru teman-teman tarik. Nanti target pergerakannya di level 50% apa 61,8 di Fibonacci biru. Itu dapat cuan. Kalau sekarang sih harap-harap cemas aja. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Kalau masih bisa cut loss, mending buruan cut loss. Siapa tahu aja baru beli dari candle hijau ini kan. Siapa tahu loh. Siapa tahu baru belinya di candle hijau gini, berarti nyangkutnya belum dalam. Ya segera cut loss. Carilah saham-saham yang sedang uptrend, jangan cari saham yang sedang downtrend. Boleh teman-teman cari saham downtrend, tapi teman-teman harus ingat tradingnya pendek aja, cuman di sini. Ini cuman di sini naiknya gitu. Naiknya nggak banyak dan peluang turunnya itu lebih besar. Ya teman-teman, sebaiknya kalau bisa minta tolong banget, jangan trading di saham yang sedang downtrend. Lihat dulu chartnya sebelum melakukan
pembelian, jangan dibalik, udah pembelian duluan, udah terlanjur pencet tombol buy, baru bingung lihat chart. Direncanakan dulu, saya maunya atau saya ikhlasnya atau saya relanya rugi berapa duit. Nah, kalau kemudian harga sahamnya bergerak turun, kemudian tercapai teman-teman punya batas stop loss, segera lakukan stop loss. Karena berarti kita salah arah, cari saham lain yang bisa memberikan keuntungan lebih baik dan lebih cepat. Kita coba lagi dengan saham MLPL. Nah, ini MLPL kelihatannya lebih bagus ya. Teman-teman tentu bisa memperhatikan saham MLPL ini. Di sini dia bergeraknya turun. Ini pasti kita katakan sebagai downtrend. Kalau sekarang tiba-tiba dia bergerak naik, nggak pakai lama gitu ya, langsung naik sedemikian hebatnya. Kalau saya melihat pergerakan harga seperti ini, saya sih sebenarnya lebih banyak menaruh curiga ya. Karena ini pergerakannya kayaknya kurang sesuai dengan pergerakan normal di pasar. Kalau yang normal itu turunnya biasanya terjadi yang kita sebut sebagai support test. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini kan tadinya resisten gitu ya. Ini tadinya resisten, kemudian ditembus, tidak terjadi testing. Dia udah langsung bergerak naik. Di sini juga teman-teman lihat, ini adalah resisten, kemudian ditembus. Nggak ada support testing, langsung bergerak naik. Ini agak-agak mencurigakan. Kayaknya ada sesuatu yang sedang direncanakan, entah itu corporate action apa, mau bikin apa, mungkin mau right issue atau mungkin mau apa, kita nggak tahu. Yang jelas, ini ada sesuatu yang belum kita ketahui. Sehingga teman-teman semestinya bisa lebih waspada, karena kita nggak tahu kan ini apa yang sebenarnya terjadi. Kalau ditanya sama saya, ini masih bisa naik? Ya tentu saja masih bisa naik. Kenapa enggak gitu loh. Tidak ada alasan untuk mengatakan udah ini udah mentok. Enggak ada. Secara teknikal dia masih bergerak naik. Teman-teman lihat sini. Pada saat dia bergerak naik volumenya tinggi-tinggi. Di sini dia bergerak kontra tren, maka volumenya mengecil. Jadi kita masih katakan tren sebenarnya itu masih kerasa naik. Cuman kita nggak tahu ada apa nih. Apakah sedang digoreng? Apakah sedang direncanakan sesuatu? Yang jelas teman-teman yang pegang MLPL mesti mewaspadai ada sesuatu yang beritanya mungkin belum tersebar. Masih berupa rumor atau hanya di kalangan tertentu saja yang mengetahuinya. Kita lanjut dengan ESA. Oke. ESA teman-teman bisa lihat ini adalah support. Jelas banget ya. Kita garis aja kalau teman-teman mau panjangin ke kiri sayangnya juga ketemu kan. Ini adalah ESA. Jadi ini adalah support yang bisa kita andalkan. Kita warna hijau dulu ya. Nah, ini adalah support ESA. Di sini kemungkinan supportnya udah cukup kuat karena udah teruji berapa kali. Sedangkan resistennya gampang aja. Kita lihat kembalikan arah di atas. Seperti ini. Kita warnai dengan warna merah. Nah, teman-teman boleh lihat di sini ya, kita akan coba lebih dekat lagi. Apa yang terjadi dengan ESA? Teman-teman lihat di sini, pada waktu dia bergerak naik, volumenya tinggi, kemudian waktu dia bergerak turun, terjadi koreksi, tiba-tiba volume transaksinya hilang. Kita bisa katakan apa? Sebenarnya tren yang terjadi adalah uptrend. Kemudian pergerakan turunnya itu adalah kontra tren, makanya begitu dia bergerak berlawanan dengan tren, harga turun, volumenya mengecil. Pada saat dia searah dengan tren, seharusnya volumenya ikutan membesar. Ya, seperti itu ya. Sampai di sini saya kira ini penjelasannya sangat sederhana loh. Jadi teman-teman bisa menganalisa sendiri cara-cara sederhana seperti itu untuk mengetahui arah pergerakan harga. Kalau support dan resisten kayak gini kan udah gampang lah ya. Saya kira setiap orang udah lebih mudah untuk menentukan support dan resisten. Kalau belum bisa menentukan support dan resistennya, silahkan lihat ratusan video saya itu isinya semuanya hanya membahas bagaimana support dan resisten itu dibuat. Bagaimana kita menentukan support dan resisten. Semuanya video saya seperti ini. Sehingga teman-teman bisa melakukan replikasi, lihat sahamnya, support
Nah, di mana resistennya di mana, kemudian analisis trennya. Tren seperti apa? Oh, trennya ini sebenarnya naik, tapi ini dia bergerak sideways, kemungkinan masih bisa naik. Makanya belinya di sekitar support, di sekitar 330, 336, atau mungkin 340, itu masih oke. Kemudian kita menunggu sampai terjadi percobaan resisten di sekitar angka 410. Atau enggak lah, kalau terlalu takut 400 kejauhan, di sini aja resistennya yang dekat. Ini ya, saya warnai dengan warna kuning. Nah, ini adalah resisten yang sideways-nya di sini, teman-teman bisa lihat. Ini sekitar 380-an. Jadi, teman-teman bisa mencoba membeli sekitar 340 untuk dapat keuntungan 40%. 10% lebih. Karena dapatnya 40 poin ya. Kan kalau 10%-nya itu ada di angka 34. Kalau dia sampai dapat 40 poin berarti lebih dari 10%. Cuman ya itu, dia sideways seperti ini. Seperti biasa kalau sideways teman-teman bisa menggunakan indikator CCI. Tinggal nunggu CCI-nya. Nih di sini teman-teman lihat ini ya. Nih pada waktu dia candle hijau, ini candle merah, dia bergerak turun. Pada waktu mulai muncul candle hijau, CCI-nya langsung bergerak naik. Lihat, di sini CCI-nya ada di angka minus 87. Nggak nyampe minus 100. Kemudian dia udah mulai bergerak naik. Kalau sampai kejadian, CCI-nya menembus angka 100 dalam beberapa hari ke depan, kemungkinan besar, ya ESA ini akan bergerak menembus resisten. Itu kebiasaan yang terjadi di CCI 20. Saya kira cukup sampai di sini untuk analisa kita hari ini. Minta tolong doanya untuk orang tua saya, tolong didoakan. Minta tolong doanya, semoga orang tua saya cepat sehat ya. Semoga beliau kuat, bisa segera pulang kembali ke tengah keluarga. Sampai saat ini masih di ICU, jadi kita masih tetap menunggu, tetap waspada, tetap sehat, tetap tinggal di rumah. Salam cuan untuk kita semua.